Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah jagai kami sepanjang malam, dan pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan jamah kami, buka telinga hati kami, jadikan kami bukan hanya jadi pendengar firman-Mu, tapi jadi juga pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi kita pasti sering ditanyain kayak, apa sih cita-citamu? Kalau besar kamu mau jadi apa? Pasti jawaban yang ada di pikiran kita ketika ditanya pertanyaan itu pasti jawabannya adalah jadi seseorang yang hebat, seseorang yang sukses pasti ya. Misalnya polisi, arsitek, pengacara, atau dokter, atau sebagainya. Pokoknya intinya adalah jadi orang yang hebat, yang sukses. Nggak mungkin kan kita mimpi jadi orang susah. Tapi gimana caranya kita dapetin semuanya itu? Apa dengan males-malesan aja kita bisa dapatkan semuanya itu? Tentu kita semua tahu jawabannya kalau nggak bakalan bisa. Aku mau ambil contoh seorang atlet. Gimana seorang atlet itu bisa dikatakan berhasil? Gimana seorang atlet ini bisa dikatakan kalau dia itu atlet yang hebat? Kalau menurutku jawabannya adalah ketika mereka berhasil menang di dalam sebuah perlombaan dan bisa membawa penghargaan. Tapi gimana mereka bisa menang? Kita pasti semua tahu ya jawabannya, kalau mereka pasti latihan terus-menerus gitu ya setiap hari, dan mungkin mereka udah latihan dari kecil, yang mungkin di saat teman-temannya menikmati masa kecilnya, menikmati masa mudanya, tapi mereka tetap tekun latihan setiap hari, dan mereka mengeluarkan banyak usaha dan kerja keras yang panjang untuk bisa mencapai suatu kemenangan itu. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita memerlukan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah, dan sesudah itu kita bisa memperolehnya. Sama seperti kita, di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita menuju apa yang kita impikan, kita perlu yang namanya ketekunan. Selain ketekunan, kita juga harus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melewatinya. Jadi kita perlu ketekunan untuk bisa dapat hasil yang sempurna seperti yang kita inginkan. Tapi ketekunan itu nggak bisa menghasilkan sesuatu secara instan. Ketekunan perlu proses. Dibutuhkan kesabaran, usaha, dan kerja keras yang biasanya belum akan memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Atau ketekunan itu perlu adanya usaha serius dan proses yang panjang. Di dunia kita saat ini selalu menawarkan hal-hal yang serba cepat, dan udah menjadi kebiasaan dunia yang didambakan banyak orang, yaitu apa-apa serba cepat. Tapi mereka lupa bahwa apa yang kita peroleh dengan mudah akan lenyap dengan mudah juga. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat untuk menopang apa yang kita peroleh dalam sekejap itu. Kadang kita pun kayak gitu juga. Kita nggak bisa sabar, kita terus-terusan menuntut, pokoknya pengennya cepet-cepet gitu. Oleh karena itu, jadinya banyak di antara kita yang menjadi orang yang lemah, cepat menyerah, putus asa, kehilangan harapan saat terkena masalah, meskipun hanya terkena masalah yang kecil sekalipun. Oleh karena itu, firman Tuhan mau kita untuk ingat akan pentingnya ketekunan untuk meraih hasil seperti yang kita inginkan, dan yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 4-5, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Dalam ketekunan ada proses yang panjang yang akan membentuk kita jadi pribadi yang kuat. Karena kita adalah pribadi yang kuat, kita nggak akan terombang-ambing di dalam masalah apapun. Sekalipun kita gagal nantinya, kita pasti bisa berdiri lagi dan jadi lebih kuat lagi. Jadi kalau saat ini atau suatu hari nanti di dalam jalan kita meraih mimpi kita menghadapi sebuah permasalahan. Ingat kalau Tuhan memang mau kita untuk lebih bertekun lagi. Dari ketekunan kita akan timbul ketahanan yang mampu membuat kita bisa tetap melihat pengharapan. Sebuah pengharapan penuh kasih lewat Roh Kudus yang tidak akan pernah mengecewakan. Apapun itu rencana kita ke depannya, sudah dekatkah, masih jauhkah rencana itu kira-kira akan terjadi di hidup kita? Mulailah bertekun dari sekarang. Dan siapkan diri kita supaya apa yang Tuhan sediakan untuk kita nggak akan terlepas dari genggaman kita dan itu akan benar-benar terjadi di hidup kita. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kiranya Tuhan ajari kami buat lebih lagi bertekun di dalam segala yang kami kerjakan Tuhan. Kalau pagi ini kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan pimpin kami sampai pada ujung hari ini Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas.